Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran tentang bab kali ini. Yang pertama, mengetahui struktur gaji. Yang kedua, mengetahui keputusan tentang bayar. Yang ketiga, mengetahui hukum gaji. Yang keempat, mengetahui tentang pasar produk. Yang kelima, mengetahui tentang pasar tenaga kerja. Sebelum membahas lebih lanjut, di sini saya akan mendefinisikan secara singkat mengenai apa itu gaji. Jadi gaji adalah alat yang ampuh untuk memenuhi tujuan organisasi. Gaji memiliki dampak yang besar pada sikap dan perilaku karyawan. Ini mempengaruhi jenis orang yang tertarik pada organisasi atau tetap bertahan dengan organisasi. Yang selanjutnya mengenai keputusan tentang gaji. Karena gaji merupakan hal yang penting, baik dari segi pengaruhnya terhadap karyawan maupun dari segi biayanya, maka perusahaan perlu merencanakan berapa gaji yang akan diberikan kepada karyawannya. Organisasi dapat memutuskan gaji melalui dua aspek. Yang pertama, struktur pekerjaan, dan yang kedua, tingkat gaji. Struktur pekerjaan terdiri dari upah relatif yang diberikan menurut pekerjaan yang berbeda di dalam organisasi. Dan tingkat gaji merupakan jumlah rata-rata termasuk upah, gaji, bonus yang diberikan kepada karyawannya. Dan secara bersama-sama, struktur pekerjaan dan tingkat gaji dapat membentuk suatu struktur gaji yang baik yang dapat memotivasi karyawan, mengendalikan biaya, dan memberi kemampuan untuk menarik dan mempertahankan sumber daya manusia yang berbakat. Selanjutnya yaitu persyaratan hukum untuk gaji mengenai kesempatan kerja yang setara. Pemberi kerja tidak boleh membedakan gaji berdasarkan pada usia, jenis kelamin, ras, ataupun status perlindungan lainnya dari karyawan. Setiap perbedaan gaji harus dikaitkan dengan pertimbangan terkait bisnis sebagai pekerjaan tanggung jawab atau kinerja. Tujuannya adalah agar pemberi kerja memberikan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama dengan persyaratan hukum untuk pembayaran. Upah minimum adalah jumlah terendah yang dapat dibayarkan pemberi kerja di bawah jumlah pembayaran hukum yang dinyatakan sebagai federal atau negara bagian per jam. Fair Labor Standard (AST) merupakan undang-undang federal yang menetapkan upah minimum dan persyaratan untuk upah lembur dan kerja anak. Setelah kita membahas tentang upah minimum, sekarang kita membahas tentang persyaratan hukum untuk uang lembur. Tarif uang lembur menurut FLSA atau Fair Labor Standard Act adalah 1,5 kali per jam tarif karyawan biasa, termasuk bonus dan pembayaran upah. Karyawan yang dikecualikan tidak berhak mendapat uang lembur, sedangkan karyawan yang tidak dikecualikan wajib mendapat uang lembur dan perlindungan dari peraturan FLSA. Jadi, bagi para pemberi kerja yang mengetahui bahwa pekerjanya mengalami lembur kerja, namun tidak memberikan upah lembur, maka hal tersebut melanggar hukum FLSA. Selanjutnya, persyaratan hukum mengenai buruh anak. Anak-anak berusia 16 dan 17 tahun tidak boleh dipekerjakan di pekerjaan berbahaya seperti yang ditetapkan oleh Departemen Negara Kerja Amerika Serikat. Anak-anak berusia 14 dan 15 tahun hanya boleh bekerja di luar jam sekolah dalam pekerjaan yang dianggap tidak berbahaya dan untuk jangka waktu yang terbatas. Seorang anak di bawah usia 14 tahun tidak boleh dipekerjakan dalam pekerjaan apapun yang terkait dengan perdagangan antar negara. Selanjutnya adalah persyaratan hukum untuk pembayaran upah yang berlaku. Dua undang-undang federal mengatur kebijakan gaji kontraktor federal. Yang pertama, Undang-Undang Davis-Bacon tahun 1931, Undang-Undang Kontrak Publik Walsh-Haley tahun 1936. Berdasarkan undang-undang ini, kontraktor federal harus membayar karyawan mereka dengan tarif yang setidaknya sama dengan upah yang berlaku di wilayah tersebut.
Selanjutnya adalah pasar produk. Pasar produk sendiri dibagi menjadi 3 kategori, yaitu pasar produk organisasi, termasuk organisasi yang menawarkan barang bersaing dan jasa. Selanjutnya, organisasi bersaing dalam kualitas, layanan, dan harga. Dan biaya tenaga kerja adalah bagian penting dari biaya organisasi. Ada beberapa poin di pasar tenaga kerja. Yang pertama, organisasi harus bersaing untuk mendapatkan sumber daya manusia di pasar tenaga kerja. Yang kedua, bersaing untuk tenaga kerja menentukan jumlah minimum yang harus dibayar organisasi untuk mempekerjakan karyawan di pekerjaan tertentu. Yang ketiga, saat ini permintaan yang kuat untuk perawat di pasar tenaga kerja. Yang keempat, rumah sakit harus membayar upah yang kompetitif dan tunjangan lainnya untuk menarik dan mempertahankan staf. Materi selanjutnya yaitu Work at Work atau penilaian karyawan tentang keadilan gaji karyawan dengan membandingkan gaji dan juga kontribusi mereka dengan 3 tolak ukur. Yang pertama adalah menurut mereka apa yang diperoleh oleh karyawan di organisasi lain untuk melakukan pekerjaan yang sama. Yang kedua, menurut mereka apa yang diperoleh oleh karyawan lain yang memegang pekerjaan yang berbeda dalam sebuah organisasi karena melakukan pekerjaan pada tingkat yang sama atau berbeda. Dan kemudian yang ketiga, menurut mereka apa yang diperoleh oleh karyawan lain dalam sebuah organisasi karena melakukan pekerjaan yang sama dengan mereka. Nah, materi selanjutnya ada pekerjaan. Karakteristik pekerjaan bahwa organisasi menghargai dan memilih untuk membayar itu ada 5. Yang pertama pengalaman, yang kedua pendidikan, yang ketiga kompleksitas, yang keempat kondisi kerja, dan kelima tanggung jawab. Nah, berbicara mengenai struktur gaji dan gaji aktual, tentunya teman-teman sudah tidak asing dong dengan kedua istilah tersebut. Jadi, struktur gaji merupakan cara perusahaan dalam menentukan gaji karyawannya berdasarkan faktor-faktor tertentu seperti pengalaman kerja, kemudian ada pendidikan, dan juga posisi jabatan. Nah, biasanya perusahaan itu memiliki skala gaji yang berbeda-beda berdasarkan level atau tingkatan, di mana karyawan dengan pengalaman kerja yang lebih tinggi dan juga atau pengetahuan yang lebih tinggi akan ditempatkan pada level atau tingkatan yang lebih tinggi pula. Nantinya karyawan tersebut akan mendapat gaji yang lebih tinggi pula. Sedangkan gaji aktual sendiri merupakan jumlah uang yang diterima karyawan setelah dipotong pajak dan juga tunjangan. Nah, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jam kerja karyawan yang berbeda-beda dan juga tunjangan khusus. Setelah mendengarkan penjelasan materi tadi, dapat kita simpulkan bahwa gaji adalah biaya periodik yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai imbalan kepada para karyawan yang telah selesai melaksanakan kewajiban kerja. Gaji juga berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya manusia, khususnya karyawan secara efektif dan efisien. Secara intinya, sasaran gaji adalah untuk mempertahankan karyawan dengan gaji yang layak dan memberi motivasi kepada karyawan untuk berprestasi.